Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di video kami. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat suatu model machine learning. Nah, sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, tak kenal maka saya. Jadi di sini kami akan perkenalkan dulu anggota kami. Jadi di sini kami terdiri atas 4 orang, di mana saya sendiri Muhammad Asar Tawakal. Kemudian nanti ada juga teman-teman saya juga yang akan menjelaskan, yaitu ada saudara Muhammad Hairul, ada saudari Faiza Mapanyongfa, dan saudara Iman Mustika Ismail. Nah, jadi apa yang akan kami lakukan pada video kali ini? Jadi, di sini kami akan mencoba membuat model machine learning, yaitu model regresi, di mana kami akan mencoba membuat model yang mampu memprediksi harga suatu laptop berdasarkan berdasarkan spesifikasi yang dimiliki oleh laptop. Nah, bagaimana cara kami membuat modelnya dan tahapan-tahapan apa saja yang akan kami lakukan akan kami bahas satu persatu. Jadi kita mulai masuk ke pembahasan. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, saya perlu menjelaskan dulu mengenai dataset apa yang kami gunakan dalam pembuatan model. Nah, jadi dataset yang kami gunakan dalam pembuatan model ini kami ambil dari Kaggle, yaitu dataset laptop pricing ini yang dibuat oleh Muhammad Farli. Nah, jadi dataset ini terdiri atas 12 atribut. Bisa dilihat di sini. Terdiri atas 12 atribut. Yang pertama itu company. Nah, company ini atribut yang berisi mengenai nama perusahaan yang membuat laptop tersebut, dan datanya itu disimpan dalam bentuk string. Nah, kemudian atribut yang kedua itu produk atau jenis barangnya. Jadi di sini eh, atribut atributnya berisi nama produk dari laptop tersebut, seperti misalkan Asus, ada Asus VivoBook, ada Acer Aspire, dan lain-lain. Nah, ada juga biasa mungkin seperti Lenovo Legion dan lain-lain. Nah, itu masuk ke produk. Nah, dia nanti juga disimpan sebagai string, atau dalam notebook nanti akan dibaca sebagai objek. Kemudian yang ketiga itu atribut ketiga itu type name. Nah, type name ini berisi mengenai eh, tipe dari laptop tersebut. Nah, bisa tipe apa maksudnya tipe ini? Jadi laptop kan itu bisa dikelompokkan berdasarkan kegunaannya. Jadi laptop di sini bisa dikelompokkan berdasarkan jadi ada yang notebook, biasa ada ultrabook, ada laptop gaming, dan lain-lain. Kemudian kolom yang keempat itu inches. Nah, atribut inches ini berisi mengenai ukuran layar dari laptop tersebut. Nah, dia itu akan disimpan dalam bentuk data numerik. Kemudian screen resolution. Nah, screen resolution ini berisi mengenai resolusi layar dari laptop tersebut. Uh, jadi screen resolutionnya biasa memuat informasi seperti apakah laptopnya bisa Full HD atau 4K, atau layarnya itu IPS. Semua nanti disimpan dalam screen resolution ini. Nah, kemudian uh, screen resolution tadi akan disimpan dalam data yang berbentuk string. Kemudian CPU ini berisi mengenai CPU apa yang digunakan oleh laptop tersebut. Nah, ini juga sama, dia akan disimpan dalam bentuk string. Kemudian ada juga atribut selanjutnya itu RAM. RAM ini berisi mengenai seberapa besar RAM yang dimiliki oleh laptop tersebut. Nah, RAM ini juga akan disimpan dalam bentuk string. Kemudian atribut memori. Memori di sini berisi data mengenai kapasitas memori yang dimiliki oleh laptop serta jenis memori yang digunakan, apakah hard disk atau SSD. Nah, sama juga dia ini disimpan dalam bentuk string. Kemudian ada GPU. GPU di sini berisi data mengenai GPU apa yang digunakan oleh laptop tersebut. Nah, GPU di sini juga disimpan dalam bentuk string. Kemudian setelah GPU ada atribut OPSYS atau operation system. Jadi atribut ini berisi mengenai OS apa yang digunakan oleh si laptop. Jadi OS ini bisa seperti Linux, Windows, Mac, semacam itulah. Jadi OS nanti disimpan dalam bentuk string juga. Kemudian wake di sini berisi data mengenai bobot laptop. Nah, jadi bobot laptop juga di sini disimpan dalam string. Nah, kemudian kolom terakhir itu price underscore euros,
atau harga dalam euro. Nah, jadi atribut ini berisikan mengenai harga si laptop dalam mata uang euro. Nah, untuk price ini dia akan disimpan dalam bentuk numerik. Nah, bisa kita lihat di sini setelah kita melakukan, setelah kita menyimpan, setelah kita membaca data setnya, maka bisa kita lihat di sini ada beberapa contoh datanya dan dari masing-masing kolom. Bisa dilihat di sini laptop ID, company, nama perusahaannya, produknya, terus nama tipenya ultrabook, notebook, kemudian ukuran layar, screen resolution, CPU, dan lain-lain. Dan di sini bisa kita lihat bahwa bagian terakhir di sini yaitu price euros atau harga laptop dan mata uang euros. Nah, jadi di sini kami sudah coba juga mencoba melihat deskripsi datanya. Jadi untuk data yang numerik itu bisa dilihat bahwa inches yang paling kecil itu 10,1 inci dan paling besar itu 18,4 inci. Sedangkan untuk harga laptopnya yang paling kecil itu 174 euro dan harga laptop yang paling besar itu 6.099 euro. Nah, berdasarkan dataset ini, karena label targetnya di sini kami memutuskan label targetnya price euros atau harga laptop dalam dalam mata uang euro, maka model yang akan dibuat adalah model regresi, di mana model regresi digunakan untuk melakukan prediksi untuk data yang sifatnya kontinu, bukan discrete. Jadi di sini kan, jadi price euro di sini jadi price euro di sini akan menjadi label target dan uh, atribut sisanya di sini yang akan menjadi label training untuk menebak harga laptopnya. Nah, secara sekilas kalau kita melihat dari pengalaman dunia nyata, sebenarnya hampir semua atribut ini sebenarnya berpengaruh ke harga laptop. Seperti company, biasanya itu kalau perusahaan-perusahaan seperti Apple di sini harga laptopnya biasanya jauh lebih mahal dibandingkan harga laptop lain seperti HP atau Acer. Kemudian tipenya juga biasa mempengaruhi, apakah kalau gaming tentunya harganya juga lebih mahal daripada notebook biasa. Ukuran layar juga dapat mempengaruhi harga dan sebagainya. Nah, nanti untuk pemilihan atributnya nanti akan dilanjutkan di tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi di sini jadi bisa dilihat kan, jadi kami akan membuat model regresi yang akan memprediksi harga laptop berdasarkan atribut-atribut yang ada pada dataset tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke data preparation. Oke, masuk ke dalam tahap data preparation. Pada tahap ini dilakukan persiapan data sebelum melakukan data encoding, di mana pada tahap ini dilakukan data formatting, kemudian menghapus data yang irrelevan, mengecek missing value, dan melakukan detection outlier. Pertama-tama kita read dulu datasetnya. Sini kita melakukan read dataset CSV menggunakan library pandas, menggunakan fungsi read CSV, menggunakan parameter encoding CP1252. Mana encoding CP1252 ini adalah pengkodean karakter byte tunggal dari alfabet Latin. Kemudian kita tampilkan 5 teratas dari dataset ke dalam sebuah data frame. Kemudian kita melihat deskripsi data numerik pada dataset itu meliputi ada jumlah datanya yaitu count, ada jumlah rata-ratanya itu mean, standar deviasi STD, nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimum. Kita masuk ke dalam data formatting. Pertama itu kita melihat informasi tipe data tiap fitur pada dataset, di mana fitur laptop ID bertipe data integer, kemudian fitur inches bertipe data float, kemudian fitur price euro itu bertipe data float. Sedangkan fitur-fitur lainnya itu bertipe data string atau objek. Setelah mengetahui tipe data dari tiap fitur, itu dilakukan data formatting terhadap fitur wake, RAM, memori, screen resolution, dan price euros untuk mengubah tipe data fitur tersebut menjadi numerik agar lebih mudah untuk diproses. Kita masuk ke fitur wake dan RAM. Ini kita melakukan
replace kata kilogram pada fitur weight dan GB pada fitur RAM menjadi sebuah string kosong, agar yang tersisa pada fitur tersebut hanya angka numerik saja. Kemudian kita konversi tipe data pada kedua fitur tersebut menjadi numerik. Kemudian masuk kepada fitur memori. Di sini kita melakukan replace kata yang memuat string 0 menjadi string kosong, dan kata yang memuat terabyte atau TB ini berubah menjadi 000 GB pada fitur memori. Kemudian kita membuat beberapa kondisi jika pada fitur memori memuat kata SSD, flash storage, HDD, hybrid ataupun tanda plus, atau ini artinya memiliki dua memori tanda plus. Kemudian kondisi-kondisi tersebut itu jika bernilai true akan bernilai 1, dan jika bernilai false akan bernilai 0. Di mana nilai-nilai dari kondisi tersebut disimpan ke dalam fitur baru sesuai dengan kondisi masing-masing yang memenuhi. Selanjutnya mengganti semua string non-numerik yang terdapat pada fitur memori Misalnya jika masih terdapat alfabet atau tanda plus, kita ganti dengan memori 1. Karena pada fitur memori masih memiliki banyak white space atau spasi, maka dilakukan replace pada white space tersebut menjadi sebuah string kosong. Di sini ada 3 space menjadi string kosong. Setelah itu dilakukan split pada fitur memori berdasarkan white space-nya. Di sini dibutuhkan perulangan untuk mengambil data untuk setiap indeks pada fitur, yang kemudian disimpan ke dalam sebuah array S untuk sementara. Kemudian dilakukan pemisahan nilai jika pada fitur memori memiliki dua jenis memori, maka memori yang lain akan disimpan pada sebuah fitur baru yang bernama memori 2. Karena pada fitur memori sudah memiliki nilai tunggal, tetapi tipe datanya itu masih tipe data non-numerik, maka dilakukan perubahan tipe data menjadi numerik pada fitur memori. Dan masuk kepada fitur screen resolution. Di sini kita membuat fitur baru bernama touchscreen dan IPS yang berisikan nilai jika pada fitur screen resolution memuat kata touchscreen atau IPS akan bernilai 1, dan jika tidak memuat antara touchscreen atau IPS maka akan bernilai 0. Kemudian kita membuat kondisi jika pada fitur screen resolution itu memuat kata Full HD, Quad HD Plus, atau 4K Ultra HD, maka masing-masing akan bernilai 1, 2, atau 3. Nilai tersebut akan disimpan ke dalam sebuah fitur baru bernama Type Resolution. Kemudian kita dilakukan penghapusan karakter non-numerik kecuali huruf X, karena huruf X ini akan dijadikan sebagai pemisah untuk ukuran 1 dan ukuran 2. Karena pada penghapusan sebelumnya string 4 itu belum terhapus, yang itu berasal dari kata 4K, maka dilakukan replace lagi menjadi sebuah string kosong. Kemudian kita ganti white space yang masih ada menjadi sebuah string kosong juga. Kemudian kita membuat sebuah fitur baru bernama XRes atau X resolution dan YRes atau Y resolution. Itu dimana kita dilakukan split data menggunakan string X, dimana string X tadi itu tidak dihapus. Ini gunanya tadi untuk memisahkan antar dua ukuran layar, dimana kita simpan nilai-nilainya itu pada sebuah array S. Di sini untuk XRes itu mengambil nilai
indeks ke 0 yaitu ukuran panjang, kemudian IRS mengambil indeks ke 1 yaitu ukuran lebar dari layar. Kemudian kita masuk ke dalam fitur price euros. Karena data yang digunakan pada fitur price euros itu menggunakan mata uang euro pada tahun 2020, kita lakukan konversi mata uang ke IDR Indonesia rupiah pada tahun 2020 juga. Di sini setelah itu kita lakukan rename price euro menjadi price IDR karena sudah kita konversi menjadi rupiah. Dan setelah itu kita save datanya ke dalam sebuah dataset baru bernama laptop price format agar memudahkan kita untuk mengolah datanya. Lanjut masuk ke dalam tahap data irrelevant. Sini pertama kita baca filenya dulu, di mana file yang sudah disimpan sebelumnya. Kemudian kita lakukan drop fitur, di mana fitur laptop ED ini dihapus karena hanya cuma berisikan indeks dari dataset. Kemudian fitur produk ini dihapus karena tidak memiliki pengaruh yang besar pada dataset. Dan fitur ini juga memiliki banyak nilai unik, sehingga akan sulit dilakukan proses encoding nantinya pada fitur ini. Dan terakhir kita drop screen resolution karena informasi-informasi yang ada pada fitur ini sudah disimpan ke dalam fitur-fitur baru. Jadi screen resolution ini sudah tidak relevan lagi pada dataset karena informasinya sudah disimpan. Masuk ke dalam tahap missing value. Di sini kita mengecek apakah dataset itu mengandung nilai 0 atau nilai kosong. Di sini dicek ternyata untuk setiap fitur itu tidak memiliki nilai 0, maka kita tidak melakukan handling missing value pada dataset yang kami gunakan. Kemudian masuk ke dalam tahap data outlier. Pada tahap ini kita lakukan pengecekan data outlier atau data pencilan pada fitur inches, RAM, weight, memori 2, dan price IDR. Itu kita melakukan dengan menggunakan metode interquartile range atau IQR pada masing-masing fitur. Dan kami tampilkan data outliernya itu dalam sebuah box plot Seaborn. Di sini bisa dilihat inches tidak memiliki outlier, tapi RAM di sini memiliki outlier. Tapi di sini kami tidak menghandle outlier di sini karena kami anggap RAM ini memiliki batas kewajaran karena pada laptop sendiri kita ketahui bisa memiliki RAM 62. Begitupun dengan memori. Memori kami anggap wajar karena memori ada bisa sampai 2000 GB kan. Ini untuk HDD, kemudian memori 2 juga bisa sampai 2000. Kemudian untuk price IDR juga kami tidak handling karena kami anggap wajar outliernya. Karena untuk harga laptop sendiri itu bisa sangat mahal tergantung spesifikasinya, jadi kami tidak handle. Mungkin sekian untuk pembahasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Herul. Saya akan menjelaskan bagian data visualization. Nah, pada dataset ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data kategori dan data numerik. Maka kita perlu melakukan visualisasi berdasarkan jenis datanya. Yang pertama adalah data numerik. Nah, di sini kita melakukan visualisasi terhadap data price IDR atau label menggunakan density plot untuk melihat sebaran atau distribusi dari price IDR. Maka berdasarkan hasil visualisasi, dapat kita peroleh insight bahwa price IDR memiliki density yang paling tinggi di rentang 0,1 sampai 0,2. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa harga laptop yang paling banyak itu berkisar antara 10 sampai 20 juta rupiah. Berikutnya adalah fitur inci atau fitur ukuran layar. Nah, berdasarkan hasil visualisasi, dapat kita lihat bahwa ukuran layar yang paling banyak atau density ukuran layar yang paling tinggi itu berada di rentang 16 inci. Nah, berikutnya adalah korelasi antara ukuran layar dengan harga. Maka berdasarkan gambar ini, kita peroleh insight bahwa semakin besar ukuran layar,
maka harga laptop juga akan semakin tinggi. Berikutnya adalah RAM, ukuran RAM atau Random Access Memory. Nah, berdasarkan hasil visualisasi dapat kita peroleh insight bahwa distribusi RAM yang paling tinggi berada di ukuran 8 GB dan yang paling rendah di ukuran 24 dan 64 GB. Nah, semakin besar ukuran RAM, maka harganya juga akan semakin tinggi berdasarkan gambar ini. Berikutnya adalah memori. Di sini kita lihat bahwa ukuran memori yang memiliki density, memiliki distribusi paling tinggi, yaitu di ukuran 256 GB, di mana sekitar 500 data laptop memiliki ukuran RAM, memiliki ukuran memori seperti ini. Dan yang paling rendah itu di ukuran 240, di ukuran 8, 240, dan 508 GB. Nah, dapat kita lihat bahwa semakin besar ukuran memori, maka harga laptop juga akan cenderung semakin tinggi. Namun di sini memiliki pola yang tidak teratur, di mana setelah 16 sampai 180 itu datanya cenderung naik. Kemudian naik drastis pada ukuran memori 240 GB. Kemudian turun lagi hingga ke 500 dan naik ke 512 dan turun lagi ke 2000 GB. Ini menunjukkan pola yang tidak teratur, tapi cenderung naik. Berikutnya adalah feature memori 2 atau fitur memori atau memori tambahan, ukuran memori tambahan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa distribusi yang paling tinggi itu pada ukuran 0 GB atau laptop tanpa memori tambahan. Dan yang paling sedikit itu di laptop dengan ukuran memori tambahan sekitar 256, 512, hingga 500 GB. Nah, jika dikorelasikan dengan price EDR, maka semakin besar ukuran memori tambahan, maka harga laptop juga akan cenderung semakin tinggi dengan perubahan yang tipis atau tidak drastis. Dari 0 ke 256 sampai ke 2000 GB. Nah, ini merupakan gambar yang menunjukkan korelasi antara X-rays atau resolusi layar secara vertikal. Nah, di sini diperoleh distribusi tertinggi pada ukuran layar 1920 piksel dan terendah pada 2304 piksel sampai ke 2736 piksel. Nah, di sini juga memiliki pola yang tidak teratur bahwa semakin besar ukuran X resolusi atau resolusi layar secara vertikal, maka harga laptop juga akan cenderung semakin tinggi. Nah, berikutnya adalah resolusi layar secara horizontal atau YRS. Nah, memiliki distribusi yang tertinggi pada ukuran 1080 piksel dan terendah di 1504, 1200, dan 1824. Nah, jika dicek korelasi antara YRS dengan price EDR atau dengan harga laptop, maka semakin besar ukuran resolusi layar, maka harga laptop juga akan cenderung semakin tinggi dengan pola yang tidak beraturan. Kadang naik, kemudian turun, kemudian naik lagi secara drastis, kemudian konstan, dan turun dan hingga naik lagi. Nah, sekarang adalah feature weight atau berat laptop. Nah, di sini kita dapat lihat density dari weight ini bahwa berat laptop yang paling banyak pada dataset ini itu berada di kisaran 2 sampai 3, berada di kisaran 1,5 sampai 2,5 kg. Nah, jika dilakukan cek korelasi antara weight dengan price EDR, maka kita dapat lihat bahwa antara weight dan price EDR itu tidak memiliki korelasi. Berdasarkan gambar ini, karena sebaran datanya itu cenderung konstan dan acak-acakan.
Sekarang kita masuk ke jenis data yang kedua, yaitu data kategorik. Nah, yang pertama adalah feature company, atau brand laptop, ataupun perusahaan yang menerbitkan, perusahaan yang membuat laptop tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa distribusi yang paling tinggi itu pada laptop dengan brand Dell, dan paling rendah itu laptop dengan brand Huawei. Terkait dengan hubungan atau korelasi antara company dan price IDR, maka di sini dapat kita lihat bahwa laptop yang memiliki harga paling cenderung dengan harga yang tinggi itu pada brand Razer, dan yang paling rendah itu pada brand Vero. Berikutnya adalah distribusi untuk feature type name atau tipe laptop. Nah, dapat kita lihat bahwa distribusi yang paling banyak itu pada laptop dengan tipe notebook, dan yang paling rendah dengan laptop dengan tipe netbook. Kemudian untuk korelasi antara harga dengan tipe laptop, dapat kita lihat bahwa workstation memiliki harga yang cenderung tinggi, diikuti oleh gaming dan ultrabook, kemudian paling rendah itu pada tipe laptop netbook. Berikutnya adalah OPSIS atau operation system yang digunakan laptop. Nah, di sini distribusi yang paling banyak berada pada sistem operasi Windows 10, dan yang paling rendah adalah sistem operasi Android. Kemudian antara korelasi sistem operasi dengan harga, dapat kita lihat bahwa sistem operasi macOS cenderung memiliki harga yang lebih tinggi, dan yang paling rendah itu dengan harga yang paling rendah itu adalah sistem operasi Android. Berikutnya adalah tipe resolusi. Nah, untuk tipe resolusi pada dataset ini itu ada 4. Yang pertama adalah 0 yang menandakan bahwa laptop dengan tipe resolusi layar biasa. Kemudian 1 menandakan laptop dengan resolusi layar Full HD. 2 adalah laptop dengan resolusi layar Quad HD+, dan 3 adalah laptop dengan resolusi layar 4K. Nah, dapat kita lihat bahwa distribusi yang paling tinggi itu pada angka 1, yang menunjukkan bahwa laptop Full HD memiliki distribusi yang paling banyak. Dan yang paling rendah adalah pada angka 2, yang menunjukkan bahwa laptop dengan resolusi layar Full HD itu paling sedikit. Nah, dapat kita lihat korelasi antara type resolusi dengan price IDR, bahwa semakin tinggi angkanya atau semakin bagus ukuran resolusi laptop, maka harganya juga akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah feature HDD, SSD, hybrid, and flash storage, atau jenis memori yang digunakan pada laptop. Nah, dapat kita lihat, yang pertama di sini adalah distribusi. Dapat kita lihat pertama antara korelasi antara HDD dengan price IDR, kemudian di sini adalah SSD dengan price IDR, ini hybrid dan price IDR, dan yang terakhir adalah flash storage dengan price IDR. Dan di sini dapat kita lihat bahwa laptop dengan jenis memori SSD atau hybrid itu cenderung memiliki harga yang lebih tinggi, kemudian disusul oleh HDD, dan yang paling rendah adalah laptop dengan harga flash storage. Sekarang adalah fitur touchscreen yang menandakan eksistensi dari teknologi layar sentuh pada layar laptop. Nah, dapat kita lihat bahwa pada dataset ini distribusi yang paling banyak itu pada laptop dengan angka 0, yang menunjukkan bahwa laptop tanpa teknologi layar sentuh, dan yang paling sedikit adalah 1, menunjukkan laptop dengan teknologi layar sentuh. Nah, antara touchscreen dengan price IDR itu memiliki korelasi di mana adanya teknologi touchscreen atau eksistensi fitur touchscreen pada laptop akan membuat harga laptop semakin mahal dibanding dengan laptop tanpa teknologi layar sentuh. Kemudian adalah distribusi dari IPS atau in-place switching, atau eksistensi dari teknologi IPS pada layar laptop. Nah, di sini distribusi yang paling banyak itu pada 0, yang menunjukkan bahwa laptop tanpa teknologi IPS
dan yang paling rendah adalah 1, itu laptop dengan teknologi IPS. Dapat kita lihat pada gambar hasil visualisasinya bahwa laptop dengan teknologi IPS itu harganya cenderung lebih tinggi dibanding dengan laptop tanpa teknologi IPS. Jadi sekian untuk data visualisasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan visualisasi data dan juga formatting data, maka kita masuk ke bagian data encoding. Jadi apa maksudnya data encoding ini? Jadi data encoding ini proses untuk merubah data yang masih bertipe objek menjadi data yang bertipe numerik. Apa tujuannya? Jadi tujuannya itu agar data-datanya itu bisa diolah oleh model machine learning. Nah, jadi setelah kita melakukan format tadi, kita sudah memperoleh di sini ada berbagai kolom yang baru. Nah, kemudian di sini masih ada beberapa kolom yang seperti objek. Di sini ada kolom company, ada kolom type name, ada kolom CPU, ada kolom GPU, dan ada kolom OS. Nah, jadi kelima kolom ini kita akan lakukan encoding agar kita dapat merubah tipe datanya dari awalnya objek menjadi tipe data numerik. Nah, bagaimana cara kami untuk mengubah tipe datanya menjadi tipe data numerik? Maka di sini kami menggunakan label encoder. Label encoder di sini kita import dari library sklearn processing. Jadi bagaimana? Jadi encoder ini akan melakukan encoding kepada setiap kolom yang masih bertipe objek dengan cara mengubahnya menjadi angka numerik. Jadi jika misalnya datanya itu misalnya ada 5 data unik untuk company, maka nanti setiap data tersebut akan diubah menjadi nomor. Jadi mulai dari 0 sampai 4 atau dimulai dari 1 sampai 5 seperti itu. Sama halnya juga di type name di sini juga akan diubah menjadi numerik. CPU juga akan diubah jadi numerik, GPU akan diubah juga jadi numerik, dan OS juga akan diubah jadi numerik. Nah, selanjutnya kita masuk ke feature engineering. Nah, jadi tadi setelah kita berhasil mengubah semuanya menjadi tipe data numerik, maka selanjutnya kita perlu menentukan atribut apa yang akan digunakan dalam pembuatan model. Nah, jadi di sini sebelum melakukan pembuatan model, kita melakukan pemecahan dulu. Jadi kita pecah antara label yang akan menjadi kolom yang akan menjadi atribut dan kolom yang akan menjadi label target. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang X ini atribut, dia akan berisikan semua kolom kecuali kolom price IDR. Nah, sedangkan untuk label targetnya itu adalah kolom price IDR itu sendiri. Kemudian bagaimana cara kami memilih fitur yang akan digunakan? Maka di sini kami menggunakan 3 cara untuk menentukannya. Pertama, mulai dari fitur selection. Jadi untuk fitur selection di sini dia akan coba memilih, jika misalnya kita masukkan di sini K-nya sama dengan 10, dia akan memilih 10 atribut terbaik yang memiliki score function terbesar untuk suatu label. Karena untuk data kami di sini labelnya itu price IDR, maka di sini akan dipilih 10 atribut yang memiliki score function terbesar terhadap label IDR. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya itu di sini kami pertama mengimpor select keybase, kemudian mengimpor chi-square. Chi-square ini akan menjadi parameter untuk menentukan scoring untuk setiap kolomnya. Nah, setelah dijalankan kodenya, maka bisa kita lihat di sini kami juga sekalian mencoba menampilkan 20 skor untuk ke-20 atribut. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Jadi jika diambil hanya 10, maka kita akan memulai dari memory underscore 2 sampai flash storage. Nah, bisa dilihat di sini bagaimana skornya terhadap skor masing-masing atribut terhadap label target. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan atribut yang akan dipilih. Kemudian cara lainnya bisa menggunakan dengan cara fitur importance, yaitu menentukan fitur yang dipilih berdasarkan keterkaitan suatu kolom terhadap kolom yang lain. Nah, di sini kami sudah membuat visualisasinya. Jadi pertama dibuat dulu model extractrix classifier, kemudian hasilnya nanti kita visualisasikan dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini 10 data yang 10 data yang dirasa memiliki keterkaitan yang erat dengan label harga ini bisa dilihat seperti ini. Jadi CPU dan GPU memiliki keterkaitan yang paling erat.
terhadap label harga, dan Express merupakan label ke-10 yang memiliki keterkaitan tererat dengan label harga. Ini juga menjadi bahan pertimbangan. Kemudian cara menentukan lagi fitur akan menggunakan fitur correlation. Di sini cara menentukannya itu pertama kita membuat heat map dulu. Kemudian setelah kita membuat heat map, maka kita bisa melihat bagaimana korelasi antara suatu kolom dengan kolom yang lain. Nah, misalkan di sini ada, misalkan ini kolom price IDR berkorelasi 0,74 dengan kolom kolom RAM. Nah, artinya RAM di sini memiliki korelasi yang tinggi dengan price IDR. Sedangkan di sini yang 0,068 yaitu kolom inches, dia itu memiliki korelasi yang rendah terhadap kolom harga. Nah, jadi ini adalah cara lain untuk ini adalah bahan pertimbangan lain untuk menentukan atribut yang akan digunakan. Nah, berdasarkan ketiga cara tersebut, maka kami pun memutuskan untuk menggunakan label-label berikut. Nah, jadi tabel X-nya itu akan menggunakan memori underscore 2, X underscore resolution, Y underscore resolution, CPU, GPU, RAM, company, hybrid, touchscreen, IPS, tab resolution, tab name, HDD, dan juga SSD. Jadi ini adalah atribut yang kami pilih untuk digunakan dalam pembuatan model. Nah, jadi seperti itu untuk fitur engineering. Selanjutnya akan masuk ke visualisasi data 2 dan juga pembuatan model dan juga evaluasi model. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Mapanyumpah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model building dan model evaluation. Sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan mengenai data encoding dan fitur engineering. Sekarang masuk ke tahap model building. Jadi kita import dulu datasetnya. Ini dataset yang sudah dilakukan proses encoding. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu mana atribut fitur dan mana atribut yang akan dijadikan target. Untuk dataset ini kita tentukan atribut fiturnya itu memori 2 sampai SSD. Kemudian untuk atribut targetnya itu yang akan kita prediksi itu price IDR atau harga dari laptop bernilai rupiah. Setelah itu kita masuk ke split data, train dan test. Jadi split data di sini maksudnya adalah kita lakukan pemisahan atau pembagian untuk data train dan data testnya. Jadi di sini kita import sebuah library namanya skiller model selection import train test split. Jadi di train test split ini kita masukkan parameter data X dan Y-nya, kemudian test size-nya ini sebesar 20% dengan random state bernilai 0 karena agar pembagian data tersebut tidak berubah. Masuk ke model building. Jadi pada tahapan ini kami buatkan ada 5 model regresi untuk memprediksi harga laptop berdasarkan atribut fiturnya. Jadi model yang digunakan pada kali ini itu ada linear model, decision tree, random forest, XGBoost, dan SVM. Kita langsung saja masuk ke linear model. Linear model yang di sini khususnya menjelaskan linear ridge regression. Jadi algoritma ini itu menjelaskan mengenai masalah dari ordinary least square dengan menerapkan penalti pada ukuran koefisien. Jadi seperti model linear pada umumnya, ridge regression ini akan mengambil relasi antara X dan Y. Kemudian setelah kita buatkan modelnya, kita lakukan predict X test. Jadi prediksi nilai dari X testnya menggunakan sklearn.matrix matrix dan import akurasi skornya. Di sini ada R2 score, ada mean absolute error, dan ada mean squared error. Jadi untuk setelah kita lakukan pembuatan model, untuk mengevaluasi hasil dari pemodelan algoritma tersebut, kami lakukan 3 matriks pada dataset ini, yaitu R2 score,
MAE dan MSE. Jadi untuk R2 score ini bekerja dengan menghitung banyaknya varians dalam prediksi. Dan untuk MAE kita hitung rata-rata dari pengurangan nilai asli dengan nilai prediksi, sehingga memberikan gambaran seberapa besar prediksi dari output yang sebenarnya. Kemudian perbedaannya dengan MSE ini, MSE itu mengambil rata-rata kuadrat dari pengurangan nilai awal dan nilai prediksinya. Dan untuk MSE ini kita lebih mudah untuk menghitung jika terdapat gradien. Jadi lanjut, itu penjelasan tentang matriksnya. Jadi kita hitung R2 score, MAE, dan MSE-nya masing-masing dengan parameter masukkan data y-test dan y-pred-nya. Setelah kita lakukan model performance menggunakan algoritma linear model ini, didapatkan hasil R2-nya itu 0,671, MAE-nya 52, dan MSE-nya 55. Lanjut ke model selanjutnya yaitu decision tree. Jadi untuk algoritma decision tree ini, seperti pada umumnya kita buatkan juga sebuah variabel untuk menampung modelnya, decision tree classifier, dengan random state 0 agar tidak terjadi perubahan. Jadi kemudian kita lakukan fit, sama seperti tahap sebelumnya, kita lakukan predik terhadap X-test, kemudian evaluasi model yang menggunakan R2, MAE, dan MSE. Dan didapatkan untuk hasil dari decision tree itu sebesar R2-nya itu 0,7, lebih besar dari linear model, kemudian MAE-nya 45, MSE-nya 46. Kemudian lanjut ke algoritma yang ketiga yaitu random forest. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya decision tree, kalau random forest itu kita menggabungkan sejumlah decision tree dan mengambil rata-rata untuk meningkatkan akurasi prediksi dari datasetnya. Jadi semakin tinggi jumlah tree dari random forestnya itu, maka akurasinya lebih tinggi dan mencegah dalam masalah overfitting. Jadi sebagaimana sebelumnya kita lakukan pada model ini tuh buatkan dulu variabel untuk menampung model tersebut, random forest classifier dengan random state 0. Kemudian lakukan predik terhadap X-test. Didapatkan dari hasil R2 dan MAE MSE-nya ini, R2-nya itu 0,718, MAE-nya 43, dan MSE-nya 47. Jika kita bandingkan dengan sebelumnya, nilai dari decision tree sedikit lebih tinggi dari random forest. Baik, untuk model selanjutnya itu menggunakan XGBoost. Jadi untuk XGBoost regression ini adalah sekumpulan decision tree, dan cara kerjanya itu dengan membuat urutan tree. Jadi di mana setiap tree itu fokus terhadap sisa prediksi tree sebelumnya. Jadi sama seperti tahap sebelumnya, kita lakukan juga pembuatan variabel untuk menampung model XGBoost ini, kemudian lakukan predik terhadap X-test-nya. Kita dapatkan nilai R2-nya itu lebih tinggi dibandingkan menggunakan model-model sebelumnya, seperti random forest, linear model, dan decision tree. Kemudian nilai MA-nya itu 38, MSE-nya 33, lebih rendah. Kemudian kita masuk ke model terakhir yaitu SVM. Jadi SVM atau support vector machine ini merupakan algoritma yang biasa juga digunakan untuk masalah klasifikasi maupun regresi. Jadi sebenarnya tujuan dari SVM ini itu untuk membuat garis yang baik atau batas keputusan yang dapat menyisakan ruang n dimensi ke dalam sebuah kelas, sehingga kita dapat menentukan kalau misalnya data poin baru dimasukkan itu ke dalam kategori yang benar.
Jadi sama seperti tahap sebelumnya, kita lakukan pemodelan, masukkan library-nya, dan didapatkan untuk nilai R2-nya itu lebih rendah dibandingkan model-model sebelumnya. Kemudian nilai MAE dan MSE-nya juga cukup tinggi. Baik, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, hasil training dari model-model di atas kita dapatkan masing-masing itu sekian. Untuk model, misalnya untuk model yang pertama itu ada linear model, kita dapatkan hasilnya 0,671, kemudian decision tree 0,728, random forest itu 0,718, kemudian untuk SGBoost 0,803, dan SVM terakhir itu min 0,138. Jadi untuk perbandingan kinerja modelnya itu kita dapat ambil kesimpulan kalau misalnya nilai yang paling tinggi itu diraih oleh SGBoost dan akurasi terendahnya itu diambil oleh SVM. Jadi kesimpulan yang dapat diambil itu dari dataset laptop price ini, kita untuk memprediksi harga laptop berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. Sebelumnya itu agar dataset ini dapat diproses oleh model, kita lakukan dulu sebuah data cleaning, kemudian data cleaningnya itu ada proses data formatting pada atribut weight, RAM, memori, screen resolution, dan price. Dan data yang sudah diformat ini akan dilakukan encoding. Jadi encoding itu sebelumnya metode untuk ubah data kategorik jadi numerik. Kemudian kita lakukan juga fitur selection menggunakan select key base, yaitu untuk mengurutkan atribut atau fitur apa yang memiliki korelasi tinggi dengan price IDR. Kemudian tahap terakhir yaitu pembuatan dan evaluasi model. Jadi untuk pembuatan dan evaluasi model ini ada beberapa model yang digunakan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu ada linear model, decision tree, random forest, SGBoost, dan SVM. Dan dari model tersebut, SGBoost mendapatkan nilai atau akurasi yang tinggi dibandingkan sebesar 80% dibandingkan dengan model-model lainnya. Baik, untuk penelitian selanjutnya itu dapat dilakukan data cleaning yang lebih akurat menggunakan algoritma yang lebih baik dengan akurasi yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja model. Baik, sekian dari saya untuk model building dan model evaluation. Jadi itu tadi pemaparan dari kelompok kami, mulai dari pemilihan dataset sampai pembuatan model pada dataset laptop price. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.